Halo, dalam kesempatan kali ini saya ingin menantang diskusi atau kajian Gus Latif terkait dengan artikelnya yang cukup menantang menurut saya, dan ini sangat relevan ketika kita membincangkannya dengan kasus Mario Dendi dan Agnes yang lagi viral, tentang bagaimana agresivitas remaja masa kini yang sampai membuat remaja yang lain koma. Kajian kali ini memang ingin mengeksplorasi lebih lanjut artikel dari Gus Latif tentang social child care konsep social community as a child care partner for working parents. Sebagai informasi, jurnal ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan. Menarik, kita kaji, kita kupas. Jurnal ini berkaitan dengan kasus yang sedang viral saat ini, yaitu kasus MDS dan AG. Mari kita simak kajian saya, dan seharusnya Gus Latif juga harus merespon kajian ini sehingga kerinduan kita tentang diskusi di UKM, kajian di UKM akan kembali hadir meskipun kita terbatas oleh waktu dan tidak bisa bertemu secara fisik setiap hari. Kita lanjutkan. Ya, kalau kita lihat kasus yang menimpa MDS ini terkait dengan bagaimana orang tua itu yang pegawai Dirjen Pajak tadi itu melakukan proses pengasuhan anak terhadap Mario Dandi ini. Nah, kasus MRC ini atau AG ini mirip tipologi keluarga modern yang konsep pengasuhannya meskipun terlihat sangat mewah, ternyata menimbulkan sebuah emosi yang fiktif, ya. Korban keluarga fiktif kasih Mario Dandi ini, sehingga menyebut bahwa dia dalam satu ucapannya sebagai anak orang mati. Ada 3 hal yang ingin kita kritisi di sini, terutama terkait dengan bagaimana proses pengasuhan itu dijalankan oleh orang tuanya. Apakah melibatkan orang lain ataukah tidak? Nah, ini bisa kita lihat dalam teori social exchange, pertukaran sosial, yang melibatkan apakah ada dia berwatak agresif itu karena didikan orang tuanya, didikan lingkungan, didikan babysitter, didikan dari buku, didikan dari mana. Nah, ini yang perlu kita gali lebih lanjut. Yang kedua, dengan maraknya fasilitas mobil mewah Rubicon, Harley Davidson, apakah ini dalam bentuk strategi pengasuhan yang riang, yang membuat anak itu bahagia, mengalami subjective well-being atau kesejahteraan sosial yang tinggi? Dan nampaknya dalam salah satu psikolog mengatakan bahwa motif melukai David itu bisa jadi karena satu, luapan emosi yang terakumulasi menjadi besar dan ditumpahkan begitu saja, atau 2, si David ini dianggap sebagai tropi, ajang untuk menunjukkan eksistensi bahwa dia memiliki pesona yang luar biasa untuk dianggap menjadi orang hebat, ya. Kita akan dalami lebih lanjut dengan Gus Latif. Yang ketiga, konsep mekanisme pengasuhan bersama yang diterapkan oleh keluarga dari pegawai Dirjen ini, pajak ini, dengan si MDS seperti apa, sehingga kemudian sampai di luar nalar, di luar batas melakukan kekerasan seperti itu dan bahkan divideokan, ya kan? Ada potret besar di sini terkait dengan kohesi sosial yang sedang kita lihat di sini, bahwa lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi pola pengasuhan anak, apalagi itu di Jakarta. Padahal kondisi demografis atau kondisi sosial demografis di Jakarta itu sangat modern, ya. Bisa dikontrol dengan teknologi, sehingga jalinan komunikasi, jalin pengasuhan, meskipun orang tua itu sibuk bekerja, harusnya bisa dilakukan proses interaksi sosial melalui teknologi, sehingga membantu mempercepat proses pertukaran informasi maupun pertukaran pengetahuan kepada orang tua kepada anaknya. Nah, padahal di satu sisi yang lain,
ya. Pengasuhan anak baik itu model tradisional maupun modern ini sangat mempengaruhi anak. Kita ingat bahwa pola pengasuhan anak tradisional sangat menekankan pada ikatan yang sangat dekat, heart to heart, dari hati ke hati, ya. Interaksi yang sangat sangat bertatap muka secara langsung. Nah, apakah Dendi tadi itu tidak pernah mengalami interaksi secara fisik dengan orang tuanya, sehingga kualitas komunikasi maupun kualitas pengasuhan yang diberikan bapaknya kepada anaknya ini sangat kurang atau mengalami erosi, ya, mengalami pelabilan sehingga membuat Dendi sendiri menjadi labil. Nah, ini tanda bertanya besar. Harusnya konsep pengasuhan sekarang anak ini, ketika orang tuanya kaya raya seperti itu, menggabungkan konsep pengasuhan anak yang tradisional dan modern. Ketika orang tua kemudian sibuk dengan pekerjaannya dan 24 jam itu habis untuk aktivitas non kepengasuhan, maka penggunaan teknologi seharusnya menjadi salah satu solusi menghadapi tantangan itu, dengan menggunakan teknologi internet, Zoom dan sebagainya, atau bertelepon WA yang kemudian konten komunikasinya sangat personal sekali dengan anak. Mungkin ini yang belum dilakukan oleh bapaknya tadi itu. Nah, atau mungkin lingkungan sosial di sekitar Dendi dan Agi tadi itu tidak menimbulkan kekerabatan informal, sehingga seakan-akan dia hidup di satu pulau yang kemudian tanpa ada penghuni dan tanpa ada infrastruktur emosional. Akibatnya mengalami murung, loneliness, ya, kesepian, bahkan mungkin depresi, mungkin saja, kita nggak tahu seperti apa. Nah, diingatkan oleh Gus Latif dalam tulisannya bahwa memang konsep community based care ini menjadi penting. Ya, community based care ini menjadi penting. Nah, karena tadi komunitas membawa perubahan penting terhadap perilaku, karakter, bahkan kondisi kejiwaan anak. Ya. Afiliasi pengasuhan bisa jadi bentuk dari komunitas, asalkan ada komitmen kebersamaan yang kuat di antara komunitas tadi. Ya. Mungkin karena gaya hidup individual, ya, gaya hidup individual, ya, ini menjadikan konsep child social care ini menjadi kurang begitu tajam ketika membaca situasi yang dialami oleh Mario Dendi tadi. Ya, mungkin perlu dihidupkan kembali kearifan lokal yang sifatnya safe and free child environment system. Dan kemudian konsep pengasuhannya tidak tergantung pada satu faktor, ya. Jadi tidak tergantung pada satu faktor, namun multifaktor yang kemudian menyebabkan anak meskipun orang tuanya jauh secara emosional, jauh secara fisik, namun ikatan batinnya kuat karena dibangun, didasari dengan fondasi mentalitas yang besar. Nah, oleh karena itu otoritas dalam membangun konsep pengasuhan anak secara modern, ya, pertama dibangun oleh kesadaran orang tua, kedua mempersiapkan infrastruktur sosial maupun komunitas yang kuat, dan ketiga mungkin faktor-faktor teknologi, kondisi demografi juga harus diperhatikan, sehingga manajemen waktu, manajemen pengasuhannya menjadi lebih efektif. Ini merupakan uraian saya untuk membuka diskusi saya dengan Gus Latif Arifin Al-Hashimi. Jadi monggo Gus Latif untuk meresponnya. Saya tunggu secepat mungkin. Terima kasih.